Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai vulkanisme. Yang akan kita bahas adalah pengertian vulkanisme, pra-vulkanisme, gerakan magma, jenis erupsi gunung api, tipe bentuk gunung api, tipe letusan gunung api, status tingkat gunung api, persebaran gunung api, gejala post-vulkanik, dan dampak dari vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Vulkanisme juga diartikan sebagai pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair dan sangat panas, di mana terdiri dari bahan-bahan silikat pijar dan beberapa gas seperti uap air, oksida belerang, asam klorida, dan asam sulfat. Suhu magma biasanya jatuh dalam kisaran 700 sampai dengan 1300 derajat Celcius. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Berikut ini merupakan contoh dari beberapa struktur kulit bumi yang menggambarkan bentang alam akibat aktivitas vulkanik. Yang pertama merupakan kaldera. Kaldera merupakan sebuah kawah vulkanik yang terbentuk akibat adanya proses erupsi yang sangat besar. Erupsi tersebut disertai dengan runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma. Contoh kaldera yang ada di Indonesia yaitu kaldera Gunung Krakatau dan kaldera Gunung Tengger. Yang kedua adalah sil atau keping intrusi, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer relatif tipis, lebar, dan pipi. Yang ketiga adalah lakolit. Lakolit yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma di antara dua lapisan litosfer dan membentuk bentukan seperti lensa cembung. Yang keempat adalah batolit, yaitu batuan intrusi yang sangat besar yang terbentuk di dalam suatu dapur magma karena adanya penurunan suhu yang sangat lambat. Yang kelima adalah dapur magma. Dapur magma adalah suatu tempat atau pusat atau sumber dari kumpulan magma yang merupakan panas dari kerak bumi. Selanjutnya yang keenam yaitu diaterma atau saluran kepundan, yaitu batuan pengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Yang ketujuh adalah gang atau dikes, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk yang mirip atau lempeng. Yang kedelapan adalah apofisa. Apofisa merupakan cabang dari erupsi korok atau gang. Selanjutnya, terdapat 3 macam bentuk gunung api. Pertama, gunung api mare, yaitu gunung api yang memiliki kawah di bagian puncak. Bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut yaitu eflata atau bahan material padat. Contohnya ada Gunung Lamongan dan Pegunungan Evo. Bentuk gunung api yang kedua yaitu gunung api strato, yang berbentuk kerucut karena muntahan material gunung api berupa bahan piroklastik yang berselingan dengan lava. Contohnya ada Gunung Merapi dan ada Gunung Semeru. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk gunung api perisai atau tipe Hawaii. Tipe gunung api ini mengeluarkan lava yang bersifat encer dan membentuk gunung tersebut serta lereng-lereng tersebut berbentuk landai. Contohnya ada Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea. Selanjutnya tipe-tipe erupsi gunung api. Yang pertama tipe Hawaii. Tipe ini berasal dari Kepulauan Hawaii. Contohnya yaitu ada Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea. Selanjutnya ada tipe Stromboli. Intensitas letusan cukup sering, tetapi letusannya kecil dan banyak mengeluarkan eflata atau material padat. Contohnya ada Gunung Vesuvius dan Gunung Raung. Yang ketiga, tipe Peart atau tipe Pilinial. Tipe ini tipe yang sangat bahaya karena material letusannya bisa mencapai 80 km.
Contohnya yaitu Gunung Krakatau. Keempat, tipe vulkano lemah mengeluarkan asap abu seperti Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Sedangkan tipe vulkano kuat mengeluarkan asap abu yang tinggi seperti Gunung Etna dan Gunung Vesuvius. Kelima, tipe Merapi. Terjadi pada gunung yang berbentuk kerucut, letusannya akan mengeluarkan lava yang menyumbat kawah berakibat pada terciptanya awan panas yang pekat. Contohnya Gunung Merapi. Keenam, ada tipe Saint Vincent. Tekanan gas yang dihasilkan sedang, lava yang dikeluarkan agak kental, dan pada kawah gunung api terdapat sebuah danau. Contohnya Gunung Kelut dan Gunung Saint Vincent. Tipe erupsi yang ketujuh, letusan akan terjadi apabila ada penyumbatan yang tidak kuat di kawah gunung. Tekanan gas yang dihasilkan cukup besar dan letusannya berbentuk mendatar. Contohnya Gunung Pele. Yang pertama terjadi gempa kecil. Yang kedua terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Yang ketiga suhu sekitar kawah naik. Yang keempat sumber-sumber air mengering. Yang kelima, binatang-binatang pindah ke daerah yang lebih rendah. Yang keenam, tumbuhan di sekitar kawah jadi layu. Dan yang ketujuh, eksalasi semakin hebat. Selanjutnya, menurut Permen ESDM nomor 15 tahun 2011 menyatakan terdapat 4 level tingkatan aktivitas gunung api di Indonesia. Yang pertama yaitu level 1 atau tingkatan normal. Di sini tidak ada gejala aktivitas dari tekanan magma. Level 2 atau tingkat waspada. Peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik, dan sedikit ada perubahan dari aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga, tingkat siaga. Di sini peningkatan intensif terjadi karena kegiatan seismik dan letusan terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Awas. Gunung segera atau sedang meletus. Letusan berpeluang terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Selanjutnya, gunung api di Indonesia berjumlah 129 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berikut adalah peta persebaran gunung api di Indonesia. Sekian materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.